Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Adapun judul pertemuan kita pada hari ini adalah masih berkaitan dengan instrumen keuangan dan kas, tetapi saya lebih spesifikkan akan membahas terkait dengan masalah petty cash atau kas kecil. Sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman tetap setia mengikuti perkuliahan saya sampai saat ini. Kemudian, bagi kalian yang baru bergabung di video saya sarankan untuk melihat video sebelumnya karena video ini merupakan video yang berurutan dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Saya juga berharap rekan-rekan mahasiswa tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan apa yang dikerjakan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oh iya, rekan-rekan mahasiswa, karena kita saat ini masih dalam masa pandemik, di mana suspek COVID-19 di kota kita Makassar itu terus bertambah, saya menghimbau kepada rekan-rekan mahasiswa untuk tetap menjaga jarak dan apabila terpaksa keluar rumah ataupun bekerja, tetap menggunakan masker dan membawa hand sanitizer demi melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Baik, rekan-rekan mahasiswa, agenda perkuliahan kita pada hari ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah materi PT Cash, dan kemudian penyajian dan pengungkapan kas, dan terakhir adalah penutup atau merangkum hasil perkuliahan. Kita masuk yang pertama, masalah-masalah yang terkait dengan kas. Biasanya kas ini adalah kas yang dibatasi atau kas restriktif, kemudian ada overdraft bank, dan kas ekuivalen atau setara kas. Nah, kas yang dibatasi tadi ini dan overdraft bank ini telah kita bahas sebelumnya, dan kita akan masuk ke sini adalah setara kas atau kas ekuivalen. Masalah-masalah terkait dengan kas ini itu sangat penting kita bahas. Kenapa? Karena kas ini mudah untuk dipindah tangankan dan tidak ada identitas pemilik di dalamnya. Maksudnya, dana ini telah berpindah tangan akan sulit untuk diperoleh kembali karena harus melalui berbagai prosedur. Karena itu, pihak perusahaan, khususnya entitas bisnis yang bergerak di bidang keuangan ataupun bagian keuangan di sini, perlu melakukan pengendalian internal terkait dengan perencanaan kas, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas, serta pengendalian kas melalui kas kecil dan rekonsiliasi bank. Nah, untuk rekonsiliasi bank sendiri telah kita bahas pada video sebelumnya ya. Sistem pengendalian internal kas merupakan semua sarana, alat, atau mekanisme yang digunakan oleh pihak perusahaan. Tujuan daripada pengendalian internal kas itu adalah untuk mengamankan, mencegah pemborosan penyalahgunaan kas, dan menjamin ketelitian dan dapat dipercaya setidaknya data akuntansi terkait dengan kas, serta mendorong dicapainya efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen terkait dengan kas. Rekan-rekan mahasiswa, sejumlah uang yang disediakan untuk melakukan pengeluaran oleh perusahaan yang sifatnya relatif kecil, ini sangat berguna untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan kas itu sendiri. Jadi untuk pengendalian akuntansi atas kas, kita bisa lakukan dengan cara transaksi dilaksanakan dan dimanfaatkan dengan menggunakan otorisasi manajemen yang sah. Jadi setiap pengeluaran ataupun penerimaan ada otorisasi. Kemudian transaksi ini harus dicatat sesuai dengan standar untuk dipertanggungjawabkan, dan secara periodik harus melakukan perbandingan pencatatan secara menurut catatan ataupun real. Salah satu contohnya dengan melakukan rekonsiliasi bank tadi. Untuk melakukan pencegahan, kita bisa melakukan dengan cara pembentukan petty cash. Kecil ini nantinya akan diserahkan kepada kasir untuk menangani dan serta bertanggung jawab terhadap pembayaran-pembayaran dari dana ini. Dan biasanya dana ini dipergunakan untuk membayar transaksi yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil. Selanjutnya, petty cash ini adalah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan yang jumlahnya relatif kecil.
biasanya diserahkan kepada kasir untuk menangani serta bertanggung jawab terhadap segala pembayaran yang berkaitan dengan petty cash. Ciri-ciri daripada petty cash itu adalah jumlah uang yang ada di kas kecil itu dibatasi. Jumlahnya tergantung pada kebijakan suatu perusahaan, jadi bisa berbeda-beda antara satu perusahaan yang satu dengan jumlah perusahaan yang lain. Selanjutnya, petty cash ini digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, seperti misalnya untuk biaya pembelian materai, pembayaran rekening telepon, kemudian pembayaran listrik ataupun PDAM, pembayaran paket data misalnya untuk WiFi, dan lain-lain. Nah, tujuannya pembuatan daripada petty cash adalah untuk mencegah penyalahgunaan aset itu sendiri dan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang sifatnya relatif kecil. Untuk metode pencatatan petty cash itu ada dua cara, yakni menggunakan metode impress dan juga metode fluktuatif. Jika menggunakan metode impress, maka jumlah uang yang ada di dalam kas kecil, saldonya akan selalu tetap. Jika jumlah uang tinggal sedikit, maka kas kecil tersebut kembali diisi seperti jumlah yang semula. Jadi, dengan menggunakan metode impress, saldo kas kecil dalam setiap periode jumlahnya akan selalu sama. Nah, berbeda dengan metode fluktuatif atau metode yang tidak tetap, pembentukan dana kas kecil sama dengan metode impress, tetapi tidak ditentukan jumlah yang selalu tersedia. Metode fluktuatif memberikan suatu kemungkinan untuk berubah-ubah. Pengisian kembali dapat dilakukan kapan saja jika ada dana kecil dan memang dirasakan sudah menipis. Jadi, dengan metode fluktuatif, saldo kas kecil dalam setiap periode jumlahnya tidak tetap atau berbeda-beda. Nah, ini berbeda dengan metode impress ya. Dapat menggunakan metode impress ataupun fluktuatif tergantung kebijakan dari masing-masing manajemen perusahaan. Nah, untuk pencatatannya, untuk petty cash, ya, jika menggunakan pembentukan kas kecil, pembentukannya sama, apakah impress ataupun fluktuatif, jurnalnya sama, tetapi pada saat ada pemakaian, nah, metode impress ini tidak mencatat adanya jurnal. Sedangkan fluktuatif langsung mengakui dan mencatat adanya pemakaian, misalnya beban listrik, beban telepon pada kas. Nanti pada saat penggantian, langsung saja kas kecil pada kas yang ada di bank atau kas. Ini akan mengurangi kas yang ada di bank. Sedangkan pada saat penggantian, dengan menggunakan metode impress, maka pemakaian uang tersebut barulah dicatat sesuai dengan yang ada di fluktuatif tadi ketika pemakaian. Tetapi pada saat impress, barulah pada saat penggantian transaksi tersebut diakui dan dicatat. Selanjutnya, pada akhir periode untuk pemakaian kas kecil yang belum diganti, ya, itu akan dicatat sebagai berikut, beban pada kas kecil. Selanjutnya akan dilakukan buatlah jurnal pembalik. Selanjutnya akan dibuatkan jurnal pembalik. Kemudian pada akhir periode, jika menggunakan metode fluktuatif, di akhir periode pembukuan, maka tidak akan ada lagi yang namanya jurnal. Jadi tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. Kira-kira seperti ini perbedaan antara metode pencatatan impress dan fluktuatif. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk pencatatannya. Jadi semuanya bergantung daripada manajemen itu sendiri, apakah ingin menggunakan metode impress ataupun metode fluktuatif. Untuk penyajiannya sendiri, ini menyambung dengan bagian pertama tadi, standar akuntansi tidak mengatur penyajian kas di dalam laporan keuangan. Selanjutnya, untuk pengungkapan kas dalam laporan keuangan, itu meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki oleh perusahaan. Kebijakan akuntansi, khususnya mengenai kas, menjelaskan secara umum mengenai komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Baik, sebagai penutup, bahwa kas itu mudah untuk dipindah tangankan sehingga membutuhkan pengendalian internal yang baik. Sistem kecil dan rekonsiliasi bank yang telah kita jelaskan sebelumnya itu merupakan bentuk pengendalian atas kas yang dapat diterapkan oleh suatu entitas perusahaan. Nah, selanjutnya
entitas yang menerapkan sistem dana kas kecil dapat melakukan pencatatan kas kecil itu dengan menggunakan metode impres dan juga metode fluktuatif. Pemilihan metode impres maupun fluktuatif itu tergantung dari masing-masing manajemen suatu entitas. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah pemaparan kita terkait dengan masalah instrumen keuangan dan kas. Jadi untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan masalah kas kecil dan pengendalian internal, khususnya yang ingin mengetahui tentang pengendalian internal mengenai KOSO, silahkan komen di bawah ya. Jika merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Apabila menyukai video ini, dapat juga melike-nya. Jadi, sudah tambah pintar atau tambah bingung? Tetap semangat ya. Terima kasih atas kedatangannya di video saya. Ini referensi yang saya pergunakan, silakan Anda baca. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.